Pastikan Nataru aman, Polres Bojonegoro gelar pasukan operasi Lilin Semeru. Jelang Nataru, harga daging ayam di Tuban naik Rp5.000 per kilogram. Assalamualaikum pemirsa JTV Bojonegoro. Selain dua informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Inilah pemirsa sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto memimpin apel gelar pasukan operasi Lilin Semeru 2023. Ratusan personil gabungan dilibatkan dalam operasi Lilin Semeru 2023 agar perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Bojonegoro berjalan aman dan kondusif tanpa ada gangguan Kamtibmas. Sebanyak 350 personil gabungan dari Subdenpom 521 Bojonegoro, Brimob 3 Yonce Polda Jatim, personil gabungan Polres Bojonegoro, Dishub, BPBD, Damkar Satpol PP, Dinkes, dan serta sejumlah pihak lainnya siap mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru yang dikemas dalam Operasi Lilin Semeru 2023. Operasi Lilin Semeru 2023 selama 12 hari mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024. Apel gelar pasukan tersebut juga dihadiri pejabat atau PJ Bupati Bojonegoro yang diwakili Sekretaris Daerah atau Sekda Nurul Aziza dan Dimnot 813 Bojonegoro Letkol Zi Arif Rohman Hakim, Kejari Bojonegoro, Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Kepala Bakorwil Bojonegoro, Pejabat Utama atau PJU Polres Bojonegoro, Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, dan Kibrimob Yonce Bojonegoro Polda Jatim, para tokoh agama dan tamu undangan lainnya. Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto membacakan amanat dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bahwa apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarpras yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi, sehingga diharapkan seluruh kegiatan pengamanan perayaan Natal 2023 serta Tahun Baru 2024 dapat berjalan dengan optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan operasi Lilin Semeru 2023. Jadi pagi ini kita menggelar baik pasukan maupun sarana prasarana sebagai pengecekan terakhir untuk kesiapan operasi Lilin Semeru yang dilaksanakan selama 12 hari sampai dengan tanggal 2 Januari. Untuk personel yang dilibatkan kita sekitar 350, itu akan ditempatkan di pos-pos pengamanan dan pos-pos pelayanan yang terdiri dari TNI, Polri, kemudian dari instansi pemerintahan, semuanya nanti akan tergabung menjadi satu di dalam pos-pos pelayanan maupun pos pengamanan. Untuk sasarannya kita mulai dari tempat-tempat wisata, kemudian pergerakan orang, kemudian kebutuhan bahan pokok, itu akan jadi sarana prioritas kita karena berdasarkan survei, berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan untuk tahun ini pergerakan orang meningkat 100% lebih. Jadi itu yang akan kita jaga, mudah-mudahan memberikan kelancaran, memberikan kemudahan dalam pelaksanaan operasi ini. Terima kasih. Apel gelar pasukan operasi Lilin Semeru 2023 ini juga bertujuan untuk pengecekan akhir kesiapan pengamanan perayaan Natal Tahun Baru 2023 dan Tahun Baru 2024, baik pada aspek personil maupun sarana prasarana, serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, pemerintah daerah, dan mitra Kamtibmas lainnya. Kapolres Bojonegoro mengimbau kepada seluruh masyarakat selama libur Nataru untuk rumah yang ditinggal mudik atau libur Nataru dipelihara keamanan rumah atau dititipkan ke tetangga atau ke polsek terdekat untuk dilakukan patroli. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Sementara itu, Terminal Kertonegoro Ngawi mencatat ada peningkatan jumlah penumpang pada momentum libur Natal dan Tahun Baru 2024. Meski begitu, jumlah penumpang tahun ini diprediksi tidak seramai tahun sebelumnya. Jumlah produktivitas armada bus pada momentum libur Natal dan Tahun Baru 2024 di Terminal Kertonegoro Ngawi mulai meningkat 11% dibanding hari biasa.
yakni dari sekitar 700 armada, saat ini mencapai 800 armada masuk terminal. Sementara itu, untuk jumlah penumpang sendiri meningkat 47%. Jika pada hari biasa jumlah penumpang sekitar 2.000 sampai 3.000 orang, kini naik menjadi sekitar 4.200 penumpang. Kepala UPT Terminal Kertonegoro Ngawi, Ali Imron Haryadi menjelaskan, meski terjadi peningkatan jumlah armada dan penumpang, namun jumlah tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mengingat banyak calon penumpang yang memilih menunda perjalanan libur akhir tahun ini hingga nanti pada masa Lebaran mendatang. Sementara untuk daerah tujuan yakni sekitar Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Dibanding H-3 tahun lalu, ini kita mengalami penurunan sekitar 3%. Ini data real yang kita input di aplikasi Siasati ya. Jadi kita dibandingkan tahun lalu menurun 3% untuk produktivitas bus. Kalau untuk penumpang, kita ada kenaikan 47% dari hari-hari biasa. Hari-hari biasa kan yang maksudnya 37.000. Kalau yang berangkat dari sini kurang lebih kan 2.000 sampai 3.000 lah. Tapi yang melintas juga kita hitung kan dari sumber data dari crew base. Itu ada kenaikan 47%. Tapi kalau untuk dibandingkan tahun lalu, kita mengalami penurunan. Karena masyarakat pada dasarnya saat ini tuh ingin menunda pulang Nataru ini, menahan sampai nanti hari raya. Hari raya kan tinggal 3 bulan lagi. Awal April kan sudah hari raya nanti Lebaran, gitu Pak. Sementara Terminal Kertonegoro karena saat ini masih dalam tahap revitalisasi untuk lokasi naik dan turun penumpang di tempat yang sama. Namun hal itu dipastikan tidak mengganggu pelayanan kepada calon penumpang naik maupun turun. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024, harga daging ayam di pasar tradisional Kabupaten Tuban mulai merangkak naik. Kenaikan tertinggi berlaku pada daging ayam kampung yang naik sebesar Rp5.000 per kilogram dari harga sebelumnya. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban mulai merangkak naik. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Baru Jalan Gajah Mada Tuban Jumat pagi. Kenaikan tertinggi berlaku pada jenis daging ayam kampung yang naik Rp5.000 per kilogram. Sementara daging ayam potong yang sebelumnya hanya dijual Rp32.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan daging ayam keras atau boiler yang sebelumnya berada di kisaran harga Rp38.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Lalu ayam kampung kini telah menyentuh harga Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya Rp65.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan terjadi secara bertahap sejak 4 hari terakhir. Naiknya harga daging ayam membuat hasil penjualan menurun. Jika biasanya mereka mampu menjual 2 kuintal daging ayam tiap harinya, kini mereka hanya mampu menjual 1 kuintal daging ayam saja per hari. Ya naik, hari-hari ini naik. Untuk ayam potong sekarang berapa? 35. Sebelumnya? Sebelumnya ya 32. Untuk ayam keras broiler? 38, 40. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 38, sekarang 40. Kalau ayam kampung? 65, sekarang 70. Ini kenaikannya sejak kapan? Baru 4 hari. 4 hari. 4 hari ya. Untuk penjualan gimana, Bu? Hah? Penjualan? Sepi. Sehari habis berapa, Bu? Sehari ya 1 kuintal minimal. Sementara itu harga daging sapi menjelang Natal dan Tahun Baru terpantau masih stabil, yaitu Rp130.000 per kilogram untuk kualitas super, lalu Rp120.000 per kilogram untuk daging sapi kualitas biasa. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Pemotor tewas usai terseret bus Mira sejauh 15 meter di Ngawi. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Tahukah Anda, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TBC tidak hanya dapat diderita oleh orang dewasa saja, namun juga anak-anak. Penyakit ini terutama menyerang paru, namun juga bisa mengenai organ lain seperti selaput otak, kelenjar getah bening, ginjal, usus, tulang, dan kulit.
TBC ditularkan lewat udara dari pasien TBC ke orang yang ada di sekitarnya melalui percikan air ludah pasien saat batuk, bicara atau bersin tanpa menutup mulut dan hidung atau tanpa menggunakan masker. Orang tua diharapkan dapat waspada dan mengetahui berbagai gejala yang muncul apabila anak mengalami TBC. Secara umum, gejala TBC dapat tampak secara fisik seorang anak, seperti berat badan anak dengan gejala TBC paru turun atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir, demam lama lebih dari 2 minggu dan atau berulang tanpa sebab, suhu umumnya tidak tinggi, batuk lama lebih dari 2 minggu yang makin lama makin parah yang tidak membaik dengan pemberian antibiotik, badan lemas, lesu sehingga tidak aktif bermain. Munculnya benjolan di kelenjar daerah leher hang bawah, ketiak, dan selangkangan. Lalu, bagaimana cara mendeteksi dan mengobati TBC? Obat TB umumnya mengandung jenis antituberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri TB. Pengobatannya sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu intensif dan lanjutan. Dokter akan menganjurkan pengidap TB untuk mengkonsumsi obat selama 6 hingga 12 bulan. Melakukan diagnosa TBC pada anak sedikit berbeda dengan orang dewasa. Pemeriksaan dahak pada dewasa biasanya dengan dahak. Namun, bila pemeriksaan dahak pada anak biasanya agak sulit dan jika hasilnya negatif ada akses tuberkulin atau fototoraks. Pemeriksaan TB anak dilakukan penilaian dengan sistem pembobotan atau scrolling system, gejala, dan pemeriksaan penunjang. TBC anak bisa disembuhkan dengan pengobatan TBC yang tepat. Jika obat tidak diminum dengan disiplin dan sampai tuntas, maka dapat beresiko TBC resisten atau kebal obat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TBC pada anak, yaitu vaksin BCG pada bayi yang baru lahir, pemberian asupan gizi seimbang untuk menjaga imunitas anak, cari sumber penularan, adakah orang yang sakit TBC tinggal serumah atau yang kontak erat dengan anak. Orang yang sakit TBC ini harus mendapat pengobatan TBC yang adekuat dan tuntas. Pemberian terapi pencegahan TBC atau TPT kepada anak yang kontak serumah dengan pasien TBC aktif. Upayakan menjaga lingkungan rumah, tempat tinggal tetap bersih, tidak lembab, dan pastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bersegera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala TBC untuk mendapatkan diagnosa dan penanganan secara tepat oleh petugas kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Sebuah bus Mira menabrak sepeda motor di Jalan Raya Ngawi, Solo. Akibatnya seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian karena sempat terseret berikut kendaraannya. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah tertabrak bus PO Mira di Jalan Raya Ngawi, Solo, tepatnya di Desa Kawu, Kecamatan Kedung Galar, Kabupaten Ngawi. Pengendara sepeda motor AE4729LG yang diketahui bernama Sadin 71 tahun tewas di lokasi kejadian. Korban mengalami luka cukup parah karena sempat terseret sejauh 15 meter dari lokasi pertama tabrakan. Peristiwa bermula saat korban mengendarai sepeda motornya hendak menyeberang dari rumahnya menuju ke sawah. Saat korban berada di tengah jalan dari arah barat bus Mira tujuan Yogyakarta Surabaya yang dikemudikan Zainal 27 tahun, warga Lasem Kabupaten Rembang melaju dengan kecepatan tinggi. Karena jarak sudah dekat, tabrakan tak dapat dihindari. Bus menabrak korban bersama sepeda motornya hingga masuk ke kolong bus dan terseret. Oleh polisi, jasad korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Terus nyebrang jalan sampai pinggir itu ada bus Mira dari sebelah barat. Terus? Nah, kemungkinan tuh nggak nuntut mau ngerem busnya itu, nggak nuntut mau ngerem, kena bapaknya ini tadi. Ini posisinya busnya kenceng dari arah sana, Pak? Busnya nggak ada kenceng,
sebelah barat kenceng. Itu memang kejar-kejaran atau gimana? 2 bis atau gimana itu? Kalau yang saya tahu cuma 1 bis tadi kelihatannya. Tapi nggak tahu lagi ya kalau ada 2 bis. Tapi kelihatannya cuma 1 bis tadi kelihatannya. Kena bagian mana bisnya, Pak? Sebelah kanan depan itu. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Kedua kendaraan, sepeda motor serta bus Mira yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi. Kasus kecelakaan itu kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Sementara itu, Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro menggelar konsultasi publik tentang penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan sosialisasi terhadap warga terdampak pembangunan flyover Jetak. Pembangunan flyover tersebut bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas serta mengurangi penumpukan kendaraan yang melewati perlintasan kereta api. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro menggelar konsultasi publik terkait penyusunan dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Flyover Jetak di kantor Kelurahan Jetak, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jumat siang. Kegiatan ini diikuti sedikitnya 38 warga dari RT 3, RT 5, RT 6, dan RT 10 kelurahan setempat yang terdampak proyek pembangunan flyover Jetak. Flyover tersebut nantinya akan membentang melintasi rel kereta api di Kelurahan Jetak serta kawasan pemukiman warga sampai ke Jalan Hos Cokro Aminoto. Adapun batas tampak kawasan pembangunan flyover Jetak meliputi sebelah utara area pemukiman penduduk dan Sungai Bengawan Solo. Sementara sebelah selatan area lahan sawah, sebelah timur area pemukiman penduduk dan Jalan Hos Cokro Aminoto, dan sebelah barat area lahan persawahan. Kepala Bidang Jembatan Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Edi Dwi Purwanto mengatakan sosialisasi AMDAL ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak-dampak lingkungan yang nantinya akan dirasakan oleh warga setempat. Proses pembangunan flyover tersebut akan dimulai setelah tahapan pembebasan lahan tuntas. Flyover Jetak akan membentang kurang lebih sepanjang 1,4 km, sedangkan pembangunannya bertujuan untuk memperlancar mobilitas kendaraan berat serta mengurangi penumpukan kendaraan yang melewati perlintasan kereta api. Sosialisasi terkait sama AMDAL itu memang harus kita cukupi untuk mengantisipasi dampak-dampak lingkungan yang mungkin nanti akan diterima oleh warga yang terdampak. Dan itu memang menjadi salah satu persyaratan dalam proses pembangunan flyover Jetak. Kita fokus dulu untuk tahapan sosialisasi kepada masyarakat ini. Kemudian apa saja yang menjadi aspirasi dari masyarakat untuk proses pelaksanaan kegiatan flyover nanti. Jadi kita mau fokus itu sehingga nanti harapannya ketika waktu pelaksanaan pekerjaan fisik sudah tidak ada lagi masalah sosial yang mengiringi dalam prosesnya nanti ke depan. Untuk proses. Sementara itu, Masiran, salah satu warga yang terdampak, berharap pembangunan flyover Jetak dicarikan solusi terbaik, terutama ganti untung maupun relokasi jika memang diperlukan. Tanggapan warga memang pada saat ini masih resah karena belum tahu persis apa yang nanti akan direncanakan oleh pihak-pihak dari pemerintah. Dari warga sendiri pun, karena warga sendiri banyak warga miskin, sehingga nanti kalau setelah digusur itu menempat di mana? Karena apa? Mungkin proses ganti untungnya belum diketahui. Jadi istilahnya belum ada talang-talang untuk pindah kemana. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Tuban memusnahkan puluhan ribu pil koplo, narkoba hingga rokok ilegal. Barang bukti tersebut berasal dari puluhan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Obat-obatan terlarang tersebut dihancurkan bersama barang bukti lain seperti rokok ilegal, sabu-sabu, serta handphone. Inilah barang bukti yang disita Kejaksaan Negeri atau Kajari Kabupaten Tuban dari 49 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti dari kasus inkrah sepanjang tahun 2023 ini dimusnahkan di halaman kantor Kejari setempat Jumat siang. Terdapat 2 jenis perkara menonjol, yaitu peredaran rokok ilegal dan peredaran obat kuat tanpa izin. Kasus peredaran rokok ilegal didapatkan dari 2 tersangka atas nama Hilmi dan Abdul Syukur
Dengan total barang bukti 47.350 bungkus rokok tanpa cukai serta 2 buah handphone. Kasus lainnya adalah penjualan obat-obatan terlarang jenis Karnopen sebanyak 47.696 butir obat kuat serta beberapa botol jamu cair. Selain itu, ada juga 11,58 gram sabu-sabu. Selanjutnya, barang bukti dimusnahkan bersama dengan cara dicampur air porselen. Sementara untuk rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar. Bahwa pada hari ini Kejaksaan Negeri Tuban melaksanakan pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah dalam perkara dengan total perkara 47 perkara tindak pidana umum dan 2 perkara dari tindak pidana khusus, yaitu yang 2 perkara mengenai rokok ilegal, totalnya 47.350 bungkus rokok ilegal. Atas nama terdakwa Hilmi yang pertama, yang kedua Abdul Syukur. Tak hanya itu, Kejari Tuban juga memusnahkan barang bukti 18 handphone dengan cara dipalu hingga rusak. Handphone tersebut merupakan alat komunikasi para pelaku untuk melakukan transaksi. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Korsleting listrik 2 rumah di Tuban ludes terbakar. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Tahukah Anda, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TBC tidak hanya dapat diderita oleh orang dewasa saja, namun juga anak-anak. Penyakit ini terutama menyerang paru, namun juga bisa mengenai organ lain seperti selaput otak, kelenjar getah bening, ginjal, usus, tulang, dan kulit. TBC ditularkan lewat udara dari pasien TBC ke orang yang ada di sekitarnya melalui percikan air ludah pasien saat batuk, bicara atau bersin tanpa menutup mulut dan hidung atau tanpa menggunakan masker. Orang tua diharapkan dapat waspada dan mengetahui berbagai gejala yang muncul apabila anak mengalami TBC. Secara umum, gejala TBC dapat tampak secara fisik seorang anak, seperti berat badan anak dengan gejala TBC paru turun atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir, demam lama lebih dari 2 minggu dan atau berulang tanpa sebab, suhu umumnya tidak tinggi, batuk lama lebih dari 2 minggu yang makin lama makin parah yang tidak membaik dengan pemberian antibiotik, badan lemas, lesu sehingga tidak aktif bermain, munculnya benjolan di kelenjar daerah leher hang bawah, ketiak, dan selangkangan. Lalu, bagaimana cara mendeteksi dan mengobati TBC? Obat TB umumnya mengandung jenis antituberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri TB. Pengobatannya sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu intensif dan lanjutan. Dokter akan menganjurkan pengidap TB untuk mengkonsumsi obat selama 6 hingga 12 bulan. Melakukan diagnosa TBC pada anak sedikit berbeda dengan orang dewasa. Pemeriksaan dahak pada dewasa biasanya dengan dahak. Namun, bila pemeriksaan dahak pada anak biasanya agak sulit dan jika hasilnya negatif ada akses tuberkulin atau fototoraks. Pemeriksaan TB anak dilakukan penilaian dengan sistem pembobotan atau scrolling system, gejala, dan pemeriksaan penunjang. TBC anak bisa disembuhkan dengan pengobatan TBC yang tepat. Jika obat tidak diminum dengan disiplin dan sampai tuntas, maka dapat beresiko TBC resisten atau kebal obat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TBC pada anak, yaitu vaksin BCG pada bayi yang baru lahir, pemberian asupan gizi seimbang untuk menjaga imunitas anak, cari sumber penularan, adakah orang yang sakit TBC tinggal serumah atau yang kontak erat dengan anak. Orang yang sakit TBC ini harus mendapat pengobatan TBC yang adekuat dan tuntas. Pemberian terapi pencegahan TBC atau TPT kepada anak yang kontak serumah dengan pasien TBC aktif.
Upayakan menjaga lingkungan rumah, tempat tinggal tetap bersih, tidak lembab, dan pastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bersegera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala TBC untuk mendapatkan diagnosa dan penanganan secara tepat oleh petugas kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. 2 rumah di Kabupaten Tuban ludes terbakar saat ditinggal pemiliknya pergi ke sawah. Kebakaran diduga disebabkan konsleting listrik. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian untuk mencegah kebakaran merembet ke rumah lainnya. Kebakaran hebat melanda 2 rumah warga di Desa Pucangan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Rumah yang terbakar masing-masing milik Bambang Pujianto dan Milastri, warga desa setempat. Dalam rekaman video amatir, warga yang mengetahui kejadian ini langsung berhamburan keluar rumah. Api pertama kali diketahui tetangga korban sepulang dari sawah, namun kondisi api sudah membesar dan melahap isi serta atap rumah. Sejumlah warga berusaha memadamkan api menggunakan peralatan seadanya, namun api masih terus berkobar melalap habis material bangunan beserta perabot yang tersimpan di dalamnya. 3 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Tuban diterjunkan ke lokasi kejadian. Dibantu warga, petugas berhasil memadamkan kobaran api setelah 1 jam kemudian. Meski demikian, kebakaran tak sampai merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Kebakaran diduga disebabkan korsleting arus pendek listrik. Percikan api tidak diketahui langsung lantaran kondisi rumah kosong ditinggal pemiliknya pergi ke sawah. Pengaduan atau laporan sekitar jam 10.30 ada rumah di Dusun Pucangan, Desa Pucangan, Kecamatan Palang itu terbakar. Dan kebetulan berdasarkan informasi itu penghuninya di sawah semua. Itu rumahnya Pak Bambang Pujianto. Dan diduga penyebabnya adalah konsleting listrik. Dan itu mengimbas ke rumah di belakangnya. Ada yang mengatakan itu satu rumah ditempati 2 kakak, tetapi ada yang mengatakan juga itu ada 2 rumah yang nempel. Yang di belakangnya itu miliknya Bu Milastri, ibunya Pak Bambang Pujianto. Tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selain bangunan, seluruh perabot rumah tangga di dalamnya juga ludes terbakar. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Pemirsa, ratusan personil gabungan dari TNI, Polisi, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban siap mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2024. Mereka akan fokus melakukan pengamanan di gereja hingga mengantisipasi aksi konyol pada malam Tahun Baru. Ratusan personil gabungan dari Polres Tuban, Kodim 0811, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban siap mengamankan jalannya perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah setempat. Kesiapan personil tersebut terlihat pada apel gelar pasukan operasi Lilin Semeru di halaman belakang Polres Tuban Kamis pagi. Para personil ini akan bertugas mengamankan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 selama 12 hari, terhitung mulai tanggal 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024 mendatang. Dalam apel gelar pasukan ini, Kapolres Tuban bersama Forkopimda melakukan pengecekan kesiapan akhir, baik pada aspek personil maupun sarana prasarana serta keterlibatan unsur terkait. Selama operasi Lilin Semeru 2023 akan disiagakan sedikitnya 600 personil gabungan. Selain itu, bersama sejumlah pihak, Polres Tuban juga membentuk 4 pos pengamanan dan pos pelayanan. 3 pos pengamanan tersebut berada di Terminal Wisata Kebonsari Tuban, Pantai Kelapa Panyuran Tuban, serta di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, sementara 1 pos pelayanan berada di kawasan Alun-Alun Tuban. Kapolres Tuban AKBP Suryono menjelaskan apel gelar pasukan tersebut sebagai bentuk kesiapan Polres Tuban dalam rangka pengamanan operasi Lilin Semeru 2023 yang dilaksanakan serentak secara terpusat. Prioritas utama operasi Lilin Semeru ini adalah pengamanan kegiatan-kegiatan di gereja saat perayaan ibadah Natal.
Selain itu, tempat-tempat keramaian yang menjadi tujuan masyarakat dalam merayakan libur Nataru bahkan juga disiapkan personil gabungan untuk mengantisipasi konvoi malam tahun baru. Kita laksanakan dengan mengerahkan kekuatan kurang lebih 600 personil dengan melibatkan TNI, Polri, dan stakeholder terkait dari dinas kesehatan, perhubungan, medik, kemudian dinkes dan lain sebagainya. Dengan kita memasang 4 pos PAM dan 1 posyan. Sambil untuk ini alun-alun gambar itu sehingga agak asik gitu, agak asik gitu. Kita sudah itu ada timnya pakai sepeda motor itu nantinya akan keliling-keliling mobiling untuk mencari kemungkinan anak yang trek-trekan konvoi. Biasanya kemarin sudah kita datakan mulai dari Malang, kemudian Merak dan juga Kerek. Itu kan sering terjadi konvoi dan trek-trekan. Kegiatan ini digelar untuk menjamin rasa aman dan nyaman dalam merayakan Natal dan Tahun Baru serta mewujudkan situasi yang kondusif. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia berfatwa perilaku golput atau tidak ikut mencoblos dalam pemilu 2024 adalah haram. Ketua MUI Bojonegoro Kiai Haji Alamul Huda Masyur mengamini fatwa tersebut. Namun menurutnya golput tak mutlak haram, lebih ke tanggung jawab. Majelis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa tentang perilaku golput atau tidak ikut mencoblos dalam pemilu 2024 adalah haram. Fatwa tersebut dikeluarkan dengan landasan pertimbangan hukum agama yang telah dipelajari para ulama. Ketua MUI Bojonegoro Kiai Haji Alamul Huda Masyur mengamini fatwa tersebut usai mengikuti acara deklarasi pemilu damai dan bermartabat di kantor MUI setempat Selasa kemarin. Namun menurutnya golput tak mutlak haram. Keharaman golput tersebut secara dasar terletak pada perihal tanggung jawab pemilih atau pemilik suara dalam pemilu 2024. Ia menilai baik buruknya Indonesia mendatang tergantung hasil pemilu 2024. Sehingga jika pemilih golput, artinya mereka tidak bertanggung jawab terhadap nasib Indonesia. Untuk itu, Ketua MUI Bojonegoro mengajak warga Bojonegoro khususnya untuk memakai hak pilihnya. Selain agar lebih bertanggung jawab, pemilih juga sah ketika kelak mengkritik si terpilih. Gus, soal fatwa haram golput gimana Gus? Jadi logika kita ini makan di Indonesia. Kita mau makan gaji Indonesia, kita hidup di udara Indonesia. Kok tidak mau memilih secara naluri dan secara logika nggak mungkin kalau kita itu tidak ada haram mutlak itu ya enggak. Cuma bahwa yang tidak mau nyoblos berarti tidak tanggung jawab. Imbauan untuk golput Gus? Jangan golput. Karena golput salah satu di antara penghindaran diri kita dari tanggung jawab sebagai bangsa Indonesia. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di alamat di bawah ini. Saya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum, salam JTV Bojonegoro.